Shalom, selamat sore Ibu-Ibu PKP yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah virtual Velkat PKP. Sebelum kita memulai ibadah, kita mendengarkan sambutan dari pengurus PKP. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu PKP Jemaat Anugerah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan penyertaan-Nya kita dapat kembali beribadah virtual gabungan Velkat PKP pada sore hari ini, Selasa 9 Maret 2021. Atas nama pengurus, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengambil bagian pada pelayanan sore hari ini. Juga kepada ibu-ibu semua yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama beribadah hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelayan firman sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rahel Hatu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Ibu-Ibu PKP. Ibadah sore hari ini kiranya membawa berkat serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk berdiri. Ibu-ibu, kita menyanyikan lagu himne Velkat PKP bait 1 sampai 3.
masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 44 ayat 1 dan 6, menghadap Tuhan. Mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, Tuhan yang Maha Baik. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang kami berbuat Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Rahel Haku yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Kita nyanyikan Kidung Keesaan 218 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendasari akan ibadah kita pada saat ini dengan membaca firman-Nya. Tapi sebelumnya itu mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Engkau Bapa yang sangat baik kepada kami, saat ini kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan kepada kami.
hingga kami boleh masih menikmati hidup ini. Kami boleh bersama-sama dengan kaum perempuan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami akan mendasari semuanya itu dengan membaca firman. Tapi sebelum kami baca merenungkan firman ini, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja kepada hamba-Mu ini dan juga bagi ibu-ibu kekasih kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Esra. Esra pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-58. Inilah para budak di bait Allah, Bani Sifa, Bani Hasufa, Bani Taboat, Bani Keros, Bani Siaah, Bani Padon, Bani Lebanan, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resia, Bani Nekoda, Bani Yazam, Bani Usah, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Menanim, Bani Nebusurim, Bani Bakbuk, Bani Hakufah, Bani Harpur, Bani Beslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hartifah. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'alah, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pekhera, Azebaim, Bani Ami, seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 390 dan 2 orang. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau melakukannya di dalam sepanjang hidup kita. Hosiana. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
kita yang hadir dalam gereja ini maupun ibu-ibu yang ada di rumah, kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini. Dan ibu-ibu yang kekasih, bacaan kita adalah bagian dari pencatatan umat Tuhan yang kembali ke Yerusalem di zaman Raja Kores. Kores berkuasa, bahkan Kores mengizinkan umat Tuhan Israel kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Nah, mereka yang kembali itu jumlahnya 42.360 orang saja. Tentunya ini adalah jumlah yang kecil, bukan jumlah yang besar. Nah, walaupun jumlah kecil, bukan berarti bahwa mereka tidak bersama-sama Tuhan. Walaupun mereka jumlahnya kecil, bukan berarti bahwa orang-orang ini hanyalah dari suku Yehuda. Sebab sebagian dikatakan di dalam 2 Tawarik. Maaf ya, 2 Tawarik. Di situ dikatakan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah, ketika perpecahan antara Israel Utara dan juga Yehuda terjadi, banyak suku-suku lain dari utara yang pergi ke Yehuda dan menyembah Tuhan Allah Israel di Yerusalem. Jadi ketika Nebukadnezar mengangkut orang-orang ini dari Yehuda, tetapi orang-orang ini sebenarnya berasal dari suku yang mewakili suku-suku Israel yang lain. Dan bukan hanya suku Yehuda dan orang Lewi juga. Dan yang kembali ini bukan hanya dari kalangan atas atau bangsawan saja, tetapi dari kalangan masyarakat bawahan yang dipandang rendah, seperti bacaan kita yang menyebutkan para budak di bait Allah. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-54. Di situ dikatakan mereka menyebutkan para budak di bait Allah. Dan juga di dalam ayatnya yang ke-55 sampai 58, di situ juga para hamba Salomo. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, para budak bait Allah adalah keturunan Gibeon yang telah dipaksakan oleh Yosua untuk melakukan pekerjaan kasar di bait Allah. Sedangkan para hamba Salomo adalah keturunan tawanan perang atau orang bukan Yahudi yang mendapat beban melakukan kerja kasar
di bait Allah. Mereka ini adalah petugas-petugas rendahan dalam bait Allah untuk melayani orang Lewi. Ibu-ibu kekasih, bisa kita bandingkan di dalam Esra pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-20. Tuhan membangun kembali umatnya dengan memulai dari yang kecil. Sama seperti dahulu, Tuhan selama 3 generasi memakai 3 keluarga yang kecil, yaitu keluarga keturunan Abraham, keluarga keturunan Ishak, dan keluarga keturunan Yakub, di mana hanya Yakub yang memiliki 12 anak laki-laki. Demikian juga sekarang Tuhan membangkitkan kembali Israel dari kaum-kaum yang kecil ini hingga Israel kembali berdiri sebagai bangsa yang besar kelak. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di tangan Tuhan yang berkuasa bukan berarti yang kecil tidak akan bermanfaat dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tapi dalam tangan Tuhan yang kecil dapat menjadi besar dan dapat menjadi sangat bermanfaat. Asalkan ibu-ibu ada kesungguhan hati, bahkan menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan dan taat pada pengajaran firman Tuhan. Walaupun kecil, namun mereka memiliki fungsi yang sangat penting untuk dimulai pekerjaan Tuhan. Masing-masing akan menjalankan fungsinya dan perannya dalam menjalankan rencana Tuhan, membangun kembali rumah Tuhan yang sudah hancur. Nah, ini berarti walaupun kita saat ini jumlahnya sedikit, walaupun jumlah kita kecil, bukan berarti masa depan kita akan mengecewakan dan tidak menjanjikan. Justru kita yang kecil ini, kita yang sedikit ini mau dipakai Tuhan. Masing-masing dengan perannya, masing-masing dengan fungsinya dalam melayani Tuhan. Jadi, ibu-ibu yang kekasih, kalau kita diberi tugas dalam melayani Tuhan, jangan pernah kita katakan, oh saya tidak tahu berdoa, oh saya tidak tahu menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah kita katakan, saya tidak tahu. Ingat ibu-ibu, kita semua dikasih Tuhan anugerah. Jangan pernah kita sia-siakan anugerah itu. Kalau Tuhan kasih kita untuk menyanyi, ya kita dipakai Tuhan dalam apa? Melayani Tuhan dalam gereja kita. Ya, jangan kita cuma menyanyi di kamar mandi aja, ibu-ibu. Mari melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan pujian, dengan suara kita yang indah. Kalau Tuhan memberikan kita talenta atau fungsi sebagai pendamai, jangan kita tutup diri. Ya memang kadang-kala kita menyadari banyak orang katakan, tahu apa dia? Ingat, kalau fungsi yang Tuhan berikan kepada kita, jangan pernah kita mau menutup diri. Kalau kita menjadi pendamai, lakukanlah itu dalam pelayanan, dalam mendamai, menjadi orang yang diberkati Tuhan dalam sukacita, dalam kebersamaan. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, ingat, dari jumlah yang kecil akan bertumbuh menjadi jumlah yang besar.
Sehingga ke depan akan lebih baik daripada hari ini. Jumlah yang banyak kalau tidak punya kualitas rohani seperti halnya Israel dahulu. Ketika mereka banyak dan ketika mereka makmur, justru mereka melupakan Tuhan. Itulah orang Israel pada saat itu. Sehingga apa? Tuhan membuang mereka. Tuhan membuang mereka di Babel. Ya. Dengan yang kecil Tuhan mulai berkarya. Jumlah kecil akan berkualitas, akan menampakkan hasil yang dapat dinikmati banyak orang. Jadi anak Tuhan harus menjadi berkat. Jadi anak Tuhan jangan pernah merasa kita lebih hebat dari orang. Ya. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita menjadi garam dan terang dunia, kalau kita menjadi orang yang pendamai, tentu dalam gereja kita ada sukacita, ada kasih sayang, ada saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun kita kecil, ya, walaupun kita kecil, ingatlah kalau Tuhan memakai kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Karena itu walaupun saat ini jumlah kita kecil, jangan pernah takut, ya, jangan pernah kita resah, tetapi tunjukkanlah kualitas imanmu. Ketika kita dipakai Tuhan, jadilah sebagai orang yang menjadi ladang milik Tuhan. Jangan pernah kita merasa hanya kita yang bisa. Ingat, fungsi dalam melayani Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Kalau Tuhan sudah memakai kita ibu-ibu, percayalah Tuhan yang akan menolong kita. Percayalah Tuhan akan memberkati kita, bahkan memberikan kita ada kebaikan, ada damai sejahtera dalam hidup ini. Jadi ibu yang kekasih, walaupun kadang kita tidak setia kepadanya, ya, Tuhan selalu mau memberi masa depan yang baik. Walaupun kadangkala kita melupakan Tuhan, walaupun kadangkala kita merasa, aku ini sudah capek, sudah aku kasih masuk segala sesuatu yang baik untuk kemajuan ini, jangan pernah. Ingat, itulah yang Tuhan memakai kepada kita, bahwa memberi hati di dalam ladang Tuhan akan selalu diberkati Tuhan. Dan janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kualitas iman kita haruslah kita tunjukkan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Seluruh
Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, firman-Mu selalu mengingatkan kepada kami semua bahwa hal yang kecil itu bisa menjadi besar, khususnya di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami memberi diri kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan ini, biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami. Lewat kuasa Roh Kudus, firman-Mu ini boleh tinggal diam dalam hidup kami. Dan kami, Engkau telah percayakan untuk dapat melayani di dalam ladang-Mu ini, dalam gereja. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami ini ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Teristimewa gereja kami, GPIB Anugerah Bekasi. Ya Bapa, kami serahkan gereja dan pelayanan kami ini di dalam kasih, di dalam perlindungan, dan di dalam penyertaan. Kami percaya ya Bapa, Engkau memakai hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya. Bapak Pendeta Uke, Penatua dan Diaken, Pelkat, Komisi, bahkan pegawai gereja yang terlibat di dalam melayani Tuhan yang ada di GPIB Anugerah Bekasi. Pakai mereka ya Allah. Mampukan mereka melayani Tuhan dengan baik. Berikanlah mereka selalu sehati sepikir di dalam membawa gereja-Mu ini, di dalam melayani Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat Engkau pakai hamba-Mu ini. Bahkan Engkau sendiri memberikan mereka kekuatan, karena mereka selalu seia sekata, satu kasih, satu persaudaraan di dalam melayani. Pakailah hamba-hamba-Mu ini. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami ini juga ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi Pelkat PKP yang ada di Anugerah Bekasi ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Baik itu selaku ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bahkan korset-korset yang ada. Tuhan pakai hamba-Mu ini. Berikanlah mereka sehati sepikir di dalam membawa persekutuan kaum perempuan ini dengan penuh cinta damai, dengan penuh cinta kasih. Dan berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan di dalam pelayanan yang mereka lakukan dalam gereja-Mu ini. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami ini juga kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan. Mereka dalam pekerjaan, usaha, biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Dan biarlah jemaat-Mu boleh menerima berkat yang bersumber daripada Tuhan. Begitu juga ya Bapa bagi anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan mereka.
mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi. Tuhan, berkati anak-anak kami. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan. Berikanlah mereka kepintaran, sehingga mereka boleh berjuang, mereka boleh berhasil. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan kepada anak-anak kami. Kami juga tak lupa berdoa ya Bapak, bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan oleh karena sakit. Biarlah ya Bapak, Engkau datang dan menjamah mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan. Kalau mereka menjalani perawatan di rumah sakit, Tuhan pakai para dokter, perawat, bahkan alat medis yang mereka pakai. Kalau mereka dalam kesakitan dalam rumah mereka, Tuhan juga berkati obat, bahkan makanan dan minuman yang mereka peroleh. Dan dalam kehendak dan kasih-Mu, mereka boleh dipulihkan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga tak lupa berdoa bagi orang tua kami dalam lanjut usia. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, sukacita dalam masa tua mereka. Mereka yang berhari ulang tahun, entah itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, berkati sukacita anak-anak. Dan biarlah pertambahan usia ini mereka boleh bersyukur dan tetap memuliakan bagi nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, dalam doa kami ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan karena keturunan. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu. Engkau pakai segala macam yang mereka pakai untuk mendapatkan keturunan, baik melalui para medis, melalui dokter, bahkan mungkin dalam pengobatan tradisional. Biarlah ya Bapa, kalau Engkau kehendaki jemaat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan keturunan ini, boleh mereka peroleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami ini, di mana Engkau tahu Bapa, begitu banyak virus COVID-19 yang selalu mengintai kehidupan kami. Biarlah Bapa dalam kasih dan kemurahan-Mu, tolonglah kami. Biarlah Engkau jauhkan kami dari virus COVID-19. Biarlah kekuatan dan kesehatan kami peroleh karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa dalam surga, bangsa dan negara kami ini juga kami doakan. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam membawa bangsa dan negara kami ini dengan penuh cinta kasih. Saat ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada saat ini. Baik kami sebagai pendeta, baik kami sebagai pengurus PKP, baik kami sebagai liturgos, pemandu lagu, organis, multimedia. Tuhan, pakailah kami. Biarlah pelayanan yang kami lakukan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan usaha, bahkan dalam studi mereka. Ya Bapa dan Surga, inilah kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Biarlah doa yang kami bawa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 87 ayat 1 dan 3. Aku bersyukur padamu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan pada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh Kau sucikan, Kau berkati Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ucapan syukur ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah ucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali menjalani hari-hari hidup kita dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nanti
kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Shalom Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus selalu memberkati kita.